gitu. Halo Tribuners, kali ini ketemu sama aku dan Wahyu yang berkesempatan ngobrol sama para pemain dan juga sutradara film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, film ini berlatar belakang keluarga Batak yang menceritakan perantauan seorang anak yang merantau jauh dari orang tuanya dan orang tuanya ini sangat merindukan kehadiran anak-anaknya. Nah, seperti apa sih sebenarnya cerita uniknya dari film Ngeri-Ngeri Sedap yang para pemainnya ini notabene stand up komedian nih. Pasti lucu banget kan dan seru banget ceritanya kayak apa. Nantikan ya. Halo, apa kabar semuanya? Kak Tika dan Kak Lolok dan juga Kak Bene. Aku mau ngucapin selamat dulu nih sudah menyelesaikan proses syuting film Ngeri-Ngeri Sedap yang panjang dan juga ini tinggal nunggu waktu rilis aja ya. Gimana nih? Ngeri-ngeri sedap dari rasanya. Kak Bene, Kak Lolok dan juga Kak Tika. Kita sudah selesai berproses gitu, sudah final semuanya, tinggal nunggu tayang dan tinggal deg-degan ini gimana ya ntar respon orang ya, apakah mereka pas nonton senang apa gimana. Teman-teman cast juga kan belum nonton, gimana nih teman-teman cast dan kru pas nonton, apakah mereka happy atau enggak dengan filmnya gitu sih. Jadi kayak lagi masa-masa yang susah tidur, banyak pemikiran, overthinking, lagi masa-masa overthinking. Overthinking juga ya ternyata. Kalau Kak Tika sama Kak Lolo gimana? Overthinking juga nggak? Sama kayak Kak Bede juga nggak? Gimana lo? Halo. Yang ulang tahun bulan? Boleh. Kalau aku sih apa ya? Sama kita kayak halnya membuat satu produk kan. Kita udah capek-capek membuat produk, kita berusaha membuat produk itu enak atau sebagai makanan tuh enak, indah. Nah, ini udah jadi nih. Kita tinggal lempar ke pasar. Nah, itu kita pengen tahu benar kata si Bene deg-degan reaksi pasar itu, menikmatikah, puaskah, itu yang sekarang kita nanti-nantikan. Begitulah kalau menurut aku. Tapi yang paling deg-degan sih si Bene, ini nama Bene yang dipertaruhkan ini. Jadi kalau seandainya nggak enak makanan yang kami buat ini, berarti Bene yang salah. Salah kan Bene Dion? Kok gitu, woi? Kok gitu, bos? Bos, woi. Sebagai ininya ya, chef. Tanggung jawabnya Kak Bene ya kan? Ya dia chefnya kan. Nih. Tapi kan kau bumbunya. Ya kan bumbunya kan yang menentukan naruhnya kan chef. Kita sih cuman bahan-bahan ya. Kalau dari Kak Tika nih gimana komentarnya? Sama sih Mbak Danti, ini saat-saat yang kalau Bene tadi bilang lagi masa-masa overthinking, ini masa ngeri-ngeri sedap nih, ya kan? Apakah nanti hasilnya jadi ngeri atau justru jadi sedap, atau ngeri dulu baru jadi sedap gitu. Jangan sampai justru sedap dulu baru jadi ngeri ya gitu. Jadi bener sih, cuma kalau pemakai analoginya Lolo tadi ini soal makanan dilempar ke sebuah produk, kalau makanan tuh misalnya wah nggak enak makanannya, ya udah di pabrik bisa diperbaiki kan gitu loh. Next produksi berarti udah lebih enak. Nah kalau ini kan masa kalau dibilang jelek kita syuting lagi ya Ben, kan nggak mungkin ya. Ya jadi ngeri, excited banget tapi juga deg-degan gitu loh. Jadi lumayan lah ya untuk kayak ada overthinkingnya juga, ada mikir wah ini kira-kira bisa boom nggak sih gitu juga. Iya. Pikirkan juga ya dari para pemain dan juga sutradaranya nih Mas Bene nih. Betul. Enggak nih, kira-kira film Ngeri-Ngeri Sedap ini ya, ini membahas tentang apa sih selain katanya kan ini film latar belakangnya keluarga nih. Nah dari Kak Bene sendiri tuh bisa nggak menceritakan lebih detailnya lagi gitu? Jadi Ngeri-Ngeri Sedap ini bercerita tentang dinamika sebuah keluarga yang di kali ini latar belakangnya adalah budaya Batak. Jadi keluarga ini keluarga Batak. Ada seorang suami dan istri yang punya 4 orang anak, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan ini tinggal di kampung bersama orang tuanya, mengurus orang tuanya, terus 3 anak laki-laki ini merantau semua dari kampungnya, 1 ke Jakarta, 1 ke Jogja, 1 ke Bandung, dan mereka ini seperti relatif keluarga pada umumnya ya. Anak laki-laki itu kan tidak terlalu hangat, tidak terlalu akrab dengan bapaknya. Nah, di keluarga ini bahkan lebih ekstrim, mereka tidak
banyak perbedaan pandangan hidup dengan bapaknya. Jadi mereka ini sering banget ribut dengan bapaknya sehingga mereka tuh di perantauan tuh malas pulang karena malas ketemu bapaknya gitu. Terus suatu momen keluarga ini butuh anak-anaknya pulang untuk sebuah acara adat. Bapaknya sudah minta anaknya yang perempuan dan istrinya untuk membujuk anak-anak ini pulang, tapi anak-anak ini nggak mau pulang. Sementara bapaknya juga malas kan ngubungin sendiri, gengsinya mau ditaruh di mana kalau dia mau harus memohon-mohon gitu. Sampai akhirnya mereka berpikir, terutama bapak, gimana ya caranya supaya anak-anak ini pulang, dan timbullah sebuah ide, gimana kalau kita orang tuanya pura-pura berantem, mau cerai. Karena kan kalau ada orang tua berantem kan anak-anak pasti panik dan jadinya pulang berusaha menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jadi kira-kira intrik itulah yang membuat situasinya ngeri-ngeri sedap gitu. Oke, jadi lumayan ya kalau misal untuk pembahasan perantauan dan orang tua ini kan pasti lebih ke keluarga, lebih ke intim banget nih antara anak-anak dan juga orang tuanya. Nah, film ini kan keluarga Batak banget nih, Kak Beni. Nah, apakah bisa dikonsumsi juga selain orang-orang Batak? Apakah misalnya orang Jawa atau mungkin orang-orang Sunda yang lainnya itu bisa ngerti film ini juga, atau mungkin hanya untuk orang Batak aja gitu? Enggak dong, bisa banget karena film ini tuh memang basic utamanya adalah bagaimana menggambarkan dinamika hubungan dalam keluarga antar sesama orang tua, antar sesama anak, antar sesama anak dengan orang tua gitu. Jadi problem yang diangkat dalam keluarga itu sangat lebar dan sangat umum terjadi di keluarga apapun sukunya gitu. Bahkan di dalam film ini nggak hanya ada unsur Bataknya, ada juga unsur suku Sunda. Jadi nanti kalau ditonton tuh ada dialog bahasa Sundanya, ada dialog bahasa Jawanya gitu. Jadi berusaha memang menunjukkan bahwa Indonesia itu tuh beragam. Jadi dirangkum menjadi sebuah produk sinema yang kalau orang nonton tuh ya ini memang film yang unsur Indonesianya kuat gitu sih pengennya. Jadi harapannya penonton tidak melihat ini bahwa ini adalah produk yang hanya dikhususkan untuk masyarakat Batak gitu. Sebenarnya kita bikin ini untuk bisa dinikmati semua orang, dan aku sendiri sebagai pembuatnya dan teman-teman rasa memang ini semua bisa dinikmati banyak orang karena kru kita kan nggak semuanya orang Batak. Tapi ketika kita mempersiapkan ini dan ketika kita syuting, semua kru juga ketika adegan sedih ikut sedih, ketika adegan ketawa ikut ketawa. Artinya memang bisa dimengerti oleh semua orang gitu, semua latar belakang gitu sih. Oke. Apalagi ini kan karakternya anak-anaknya semuanya kan pada perantauan ya. Jadi lebih cocok juga nggak sih kalau misalnya mengobati rasa anak-anak di luar sana yang merantau, yang jauh dari orang tua, seketika melihat film ini jadi kayak, oh ternyata orang tua punya permasalahan sendiri ya di rumah gitu. Kita yang nggak pernah pulang, kira-kira pasti kan jadi kangen ya sama orang tua yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Nah, ini aku penasaran juga nih, kalau untuk Kak Lolok dan juga Kak Tika, karakternya sebenarnya di sini seperti apa sih, Kak Lolok yang sebagai Gabe dan juga Kak Tika sebagai Mak Domu gitu? Kalau si Gabe ini, kalau menurutku ya, ini aku berakting menjadi aku. Karena jadi Kak Lolok sendiri nih. Iya, sangat dekat nih. Memang Bene ini memang apa ya, saat membuat skrip ini tuh kayaknya dia mendengarkan cerita-cerita saya, cerita-cerita teman yang lain gitu, digabungkan begitu. Karena memang dekat. Jadi si Gabe ini apa ya, dia perantau, dia bekerja nggak sesuai sama kuliahnya gitu. Dia kuliah hukum tapi dia kerjaannya apa gitu, makanya nggak sesuai. Nggak sama kayak aku sekolahnya teknik industri, sarjana insinyur loh saya ini. Nah, tapi saya sekarang entertainment ini, kan? Entrepreneur, apalah itu. Pokoknya kalau si Gabe ini ya, aku bilang tuh kayak aku berakting menjadi aku, cuman lebih
lebih kalem dari si Lolo si Gabi itu. Lebih berperasaan. Sikit. Berarti lebih Gitu. banyak Aslinya nilainya lebih jahat ya? Lolo ya? Kalau aslinya kan si Lolo ini kan batu ya. Nah kalau si Gabi ini masih ada dia toleransinya kepada bapaknya. Waduh.